Selamat datang di Celotehan Politik. Membicarakan persoalan politik dengan jenaka dan santai. Karena kadang-kadang yang kita bicarakan pun mereka juga tidak serius, termasuk calon-calon presiden yang nanti akan kita bahas. PDI Perjuangan sudah mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang akan mereka ajukan pada kontestasi tahun 2024. Pada kesempatan itu, ada yang menarik. Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, langsung mengunci Ganjar Pranowo sebagai petugas partai. Istilah ini juga disampaikan kepada Jokowi. Namun berbeda, Jokowi disebut sebagai petugas partai ketika dia menjadi presiden. Sementara Ganjar saat diusung, saat pengumuman bahwa PDI Perjuangan mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Dan disitulah Ganjar langsung dikunci sebagai petugas partai. Tentu banyak interpretasi soal petugas partai ini, yang nanti kita akan bahas atau kita bincangkan dengan Taftazani, atau yang biasa kita akan disebut sebagai dengan sebutan Buya Tafta. Kalau saya menyebutnya sebagai the wise guy gitu, the wise man gitu kan. Buya Tafta ini sebelumnya adalah peneliti di LP3S yang terkenal dengan jurnal legendarisnya yaitu Prisma. Kemudian Buya sudah mulai memasuki dunia politik sebagai konsultan di Fox Indonesia, yang mungkin sekarang Fox Indonesia itu tinggal nama. Terakhir, Buya Tafta itu bergabung dengan SMRC, Saiful Mujani Research and Consulting. Mantan. Tapi kemudian sekarang tidak lagi gitu. Jadi artinya sudah selesai tugasnya di SMRC. Tapi sebagai pribadi dengan beragam pengalamannya, Buya Tafta seringkali memberikan mantra-mantra politik untuk para politisi, pengurus partai politik, namun tidak ada yang serius. Semuanya dalam suasana rileks atau dalam konteks pertemanan. Nah, sekarang Buya Tafta akan berbicara dengan akumulasi pengalaman dan pengetahuannya, tapi dalam perspektif rakyat biasa seperti kita. Gimana, Boy? Boy udah dengar ya soal apa namanya Mega seperti mengunci. Seringkali Mega tuh tampaknya senang sekali menggunakan terminologi petugas partai. Nah sekarang Ganjar dikunci sejak pada masa diusung sejak awal. Beda sama Jokowi. Jokowi dulu ketika dia udah jadi presiden baru disebut petugas partai. Rame juga. Rame. Kan? Gimana, Boy? Iya. Kongko tidak serius tapi tema serius. Iya. Tapi bagus. Kan isu publik harus dapat perhatian publik, ya kan. Frasa atau istilah petugas partai ya yang dinyatakan secara terbuka ya oleh Ketua Umum Megawati itu memang mengundang reaksi ya yang cukup luas ya, dan buat para pesaing Ganjar ini seperti dapat umpan lambung. Iya kan, orang nggak apa-apa aja dicari-cari, ini ada barang yang bagus gitu kan, kenapa nggak diolah ya untuk mendowngrade Ganjar. Ya kan, itu luar biasa hebohnya di dunia medsos ya. Tetapi sebenarnya ucapan petugas partai itu tidak saja reaksinya juga negatif dari sebagian relawan yang tidak terkait dengan partai lain ya atau pesaingnya. Ya. Apa negatifnya, Bu? Mereka kecewa kenapa Ganjar diperlakukan seperti itu, gitu sebagai presiden yang mereka bayangkan cukup kompetitif untuk running nanti. Jadi relawan ini kan tidak terkait dengan PDIP, iya, betul. Jadi mereka preferensinya lebih senang karena personality Ganjar misalnya kan, segala macam. Konon itu juga berpengaruh pada mereka, ya kan. Kok tega banget sih, gitu kan? Memang kadang-kadang
Mega tega juga ya. Iya, kayak gitu kan. Tapi kan Mega tidak peduli dengan semua reaksi itu, segala macam kayak gitu. Dan saya kira juga Mega bukan tidak tahu bahwa ini akan menimbulkan reaksi seperti itu, ya kan. Nah, yang ingin saya katakan adalah lepas orang mengatakan politically incorrect, kan, karena ada reaksi begitu luas dari publik ya, mendowngrade Ganjar. Tapi satu hal yang bisa kita katakan tentang Mega adalah bahwa dia jujur dengan pikirannya, gitu kan. Tidak peduli bagaimana reaksi orang, ya kan. Kayak orang lugu ya Mega ya. Iya, orang mungkin mengatakan dia lugu, mungkin dia mengatakan ya apa namanya ibu rumah tangga yang inosen segala macam kayak gitu. Tapi lepas dari itu semua, fakta bahwa ini ya Mega jujur dengan pikirannya, ya kan. Lepas soal negatif dan positifnya, ya kan. Kalau gue mau bilang Ganjar petugas partai, emang kenapa lu? Kira-kira kayak gitu kan? Gitu, betul. Faktanya saya ketua umumnya, ya kan, dan Ganjar kader saya, ya kan, kira-kira logikanya kayak gitu yang ada pada Mega. Dan ini dari sisi perspektif Mega kita harus melihatnya kayak gitu ya, bahwa dia kukuh dengan pendiriannya, dia tidak terpengaruh dengan reaksi publik, ya, walaupun itu negatif dan kadang kasar gitu kan, dia akan tetap mengikuti naluri dia sebagai ibu sekaligus ketua umum partai, ya, dengan karakter personalnya yang khas. Jadi kira-kira kayak gitu, Mega. Ya. Nah, kalau kira-kira gini, Boy, dulu menurut ini yang saya bayangkan kan, kampanye Jokowi cukup berhasil ketika dikatakan bahwa Jokowi adalah kita. Nah, kalau sekarang kalau sudah Ganjar terpasung dengan partai, maka Ganjar bukannya kita, tapi Ganjar adalah PDIP kan? Nah, itu gimana efeknya ya? Ya mungkin ada efeknya. Konon juga setelah peristiwa itu ya, bahkan sebelumnya ada peristiwa soal sepak bola itu ya. Oh iya, Israel. Israel. Itu Ganjar konon mengalami penurunan. Tapi selalu saya berpikir, kadang-kadang ya ini secara intuitif saja saya mengatakan, isu-isu kayak gini biasanya ramai di permulaan, ya kan, segala macam. Bahwa itu akan terus digoreng oleh pihak lawan, memang pekerjaan lawan itu, gitu kan. Tapi kalau publik yang tidak punya kaitan secara resmi dengan partai, yang tidak punya kepentingan resmi dengan partai dan sebagainya, dia punya pertimbangan yang lebih kaya. Ya. Jadi isu ini kayak meteor yang membelah langit di tengah kegelapan, terang sebentar, setelah itu gelap lagi, gitu kan. Jadi hanya muncul sesaat gitu. Sesaat. Jadi publik ya punya mekanismenya yang unik ya, yang tidak mudah dipahami dan bisa kita cek kalau melalui survei seberapa dampak itu, ya kan. Dan ternyata survei terakhir ini Ganjar masih posisi nomor atas ya. Prabowo nomor 2, kemudian disusul Anies, walaupun selisihnya tidak terlalu signifikan. Artinya tidak terlalu buruk juga pengaruhnya. Nah, kalau itu mengkonfirmasi ya bahwa apa yang dikatakan Mega tidak terlalu berpengaruh buruk pada perilaku pemilih. Nah, Mega tinggal bilang apa kata gue gitu kan. Betul. Nah, itu kan jadi ada dua nih, Boy. Kalau kita lihat yang isu Ganjar itu sangat kuat. Yang pertama itu soal bahwa dia petugas partai. Kemudian juga sekarang diputar nih berulang-ulang bahwa Ganjar itu, saya nonton film porno gitu kan. Nah, Buya punya pengalaman di dunia penelitian, konsultasi politik. Kira-kira kalau yang Buya bayangkan, reaksi publik ya, masyarakat, itu kan seperti apa tuh? Katakanlah petugas partai udah selesai, nggak apa-apa. Biasa kita memang dekat bandara gitu. Nah, katakanlah itu petugas partai udah selesai, tapi soal film porno misalnya, Bu. Iya. Kayak gini ya. Saya lanjutin lagi soal yang pertama tadi ya, soal statement Mega tadi. Ya. Kata-kata petugas partai itu ya, selain kita pahami bahwa itu sikap personal Mega, itu juga menjelaskan bahwa
apa namanya, Mega memang sangat posesif terhadap kadernya, gitu kan, yang dalam tanda petik saya katakan politically incorrect, ya kan. Tapi posesif kan kalau dalam arti positifnya sayang kan, Bu? Iya. Ini juga lalu tercermin ya pada artikulasi politik PDIP ya, yang kelihatan tidak begitu cair komunikasinya dengan partai-partai lain, karena merasa dirinya sudah cukup 20% segala macam kayak superior gitu kan. Superior. Iya. Ada semacam dikesankan oleh umum ada semacam kesombongan lah ya, ada keangkuhan tertentu sehingga komunikasi tidak secair partai-partai lain, misalnya kayak gitu-gitu. Tetapi lagi-lagi ya dia memang punya posisi istimewa partai itu secara elektoral, karena dia bisa mencalonkan presiden sendirian, gitu kan. Kayak gitu-gitu. Ini kan menimbulkan komunikasi yang lumayan juga ya ada ada manuver-manuver di tingkat elit ya, mereka membangun persekutuan baru atau apa kayak gitu kan, tapi itu kita lihat nanti ya. Jadi tanpa digoreng pun sebetulnya dalam keadaan, kalau kita mikirnya kritis, istilah petugas partai itu sendiri pada dirinya sudah menjelaskan apa artinya itu semua ya, secara dirinya Ganjar maksudnya. Pejoratif pengertiannya kan, gitu loh. Dia petugas segala macam. Tapi oke lah ya. Nah, rupa-rupa isu yang lain tuh dihembuskan terkait dengan Ganjar, isu dari film porno. Ya, film porno, dari mulai yang bersifat negatif campaign sampai yang black campaign. Negatif campaign itu artinya sebuah kritik ya, upaya mendowngrade tapi ada dasarnya. Entah itu fakta, entah itu apalah gitu yang sifatnya lebih empirik. Tapi kalau black campaign ini kan mengada-ada, berbau fitnah dan seterusnya segala macam. Tapi lepas dari semua itu, dalam kompetisi politik dua-duanya nggak bisa kita kontrol. Ya kan? Nah, bahkan terhadap isu-isu yang dihembuskan pihak lain untuk mendowngrade Ganjar yang sifatnya fitnah dan sebagainya, itu belum tentu ngefek juga, tetapi memang menimbulkan kebisingan baru, ya kan? Saya sering waktu saya menjadi konsultan di beberapa daerah, ya, ada seorang kandidat ya resah lalu curhat ke saya karena itu isu perselingkuhan dia dengan seorang wanita disebarkan di mana-mana, iya kan? Itu peristiwa lama konon kan, bahkan ada fotonya segala macam. Dia curhat sama saya, ini berpengaruh nggak? Ya itu, ya saya nggak bisa jawab, kita cek aja nanti melalui survei gitu kan. Kita cek ya melalui survei. Pertanyaannya sederhana, Anda pernah dengar nggak isu bahwa si A berselingkuh, ya kandidat itu? Itu yang dengar kan biasanya orang yang baca koran segala macam, dan itu jumlahnya sedikit, ya, paling 20% gitu dari 100% yang ada itu. 20% itu kita cek lagi, apakah Anda percaya dengan isu itu dari 20%, ya kan? Kalau yang percaya cuma 3 di bawah 50, dan hampir sebagian besar ya, kalau yang itu sifatnya berbau fitnah apa segala macam itu yang percaya itu sedikit sekali. Dan itu kalau kita cek adalah orang yang dari awal memang nggak suka, gitu kan? Kayak gitu-gitu. Sebab dalam keadaan normal segala macam kayak gitu, rakyat kan nggak ada urusan dengan itu semua, gitu kan? Jadi isu-isu yang bersifat black campaign apa segala macam itu belum tentu efektif. Karena kadang-kadang orang juga punya mekanisme tuh untuk menakar. Ini jahat banget sih orang politik sampai kayak gini-gini gitu loh. Jadi ada semacam daya tolak kalau sudah keterlaluan kayak gitu. Ya dalam banyak kasus saya tidak melihat nggak efektif negatif black campaign seperti itu. Kira-kira Bu, artinya kan kalau dalam kondisi kayak begini Ganjar berpeluang untuk jalan mulus kan? Nah, kira-kira apa yang membuat Ganjar itu tidak jalan mulus? Artinya dia berpotensi entah itu dari dia sendiri, entah itu dari pihak lain, itu dia terdowngrade dengan sendirinya. Oke,
sekarang pun belum bisa kita sebut secara eksklusif ya bahwa Ganjar udah mulus. Iya, Belum sama sekali. Ini proses masih panjang ya. Kompetisi juga sebetulnya lumayan sengit. Ya. Kalau kita ngeliat hasil survei kan selisihnya nggak tajam-tajam amat. Iya, betul. Gitu. Kayak gitu. Nah, perjalanan berikutnya adalah ya ibarat pemain surfing ya. Ganjar harus pintar-pintar dia main di permukaan air. Ya. Permukaan ombak ya. Permukaan ombak kayak gitu kan. Itu butuh reaksi yang spontan, butuh imajinasi dan seterusnya. Karena kita nggak bisa takar ombak ini datangnya kapan ya kan. Dan seterusnya. Gitu kan? Tapi sebagai pemain surfing yang terlatih, dia harus peka membaca cuaca itu. Kapan dia harus di atas ombak sehingga dia bisa diantarkan ke tepi pantai gitu loh. Ya kan? Berarti orang di sampingnya yang sedikit ya, itu menjadi penting loh, Bu. Sekaligus untuk mengingatkan. Oh iya, harus selalu ada thinker di antara ini ya yang membantu ya menjadi sparring partnernya, mengingatkan segala macam kayak gitu agar kerja-kerja politik yang dilakukan Ganjar efektif, produktif, ya. Bisa menimbulkan suara bising, iya kan? Iya. Pesawatnya kenceng banget. Jadi kan dalam keadaan normal, dalam keadaan biasa kan sebetulnya rakyat nggak berkepentingan dengan politik, iya kan? Betul. Ada momen di mana orang yang lagi tidur itu kita gugah, gitu kan? Kerja tim kreatif itu kan membangun ingatan mereka bahwa kita perlu pemimpin loh, gitu kan? Dalam keadaan sehari-hari kan ada urusannya apa mereka? Ada yang petani, ada yang nelayan segala macam, gitu kan? Nggak peduli, ya kan? Macam-macam hal lah ya. Nah. Tugas tim kreatif adalah sebetulnya menyasar pada kelompok yang sifatnya swinger, ya kan? Jadi ibarat ikan yang ada di pelataran, kita kan nggak bisa ngeluarin ikan yang udah masuk dalam bubu. Artinya yang sudah memihak pada kandidat lain, ya kan? Tugas kita adalah menarik ikan yang masih ada di pelataran bubu untuk masuk ke bubu kita, atau maksimal adalah menarik ikan yang masih main di pekarangan bubu orang lain, belum masuk banget, artinya masih goyah. Tapi kalau yang udah masuk banget susah ya. Karena mungkin alasannya lebih ideologis, lebih pada kepentingan, macam-macam hal kayak gitu. Dan jumlah orang yang ada di pelataran ini kan lebih banyak awalnya itu, ya kan. Tapi seiring waktu kerja-kerja politik yang dilakukan kandidat dan timnya, ikan pada masuk ke bubu. Masuk bubu ya, masuk perangkap ya. Semakin dekat pilpres semakin sedikit ikan yang di pekarangan, gitu kan. Kayak gitu. Ya itulah ya kompetisi politik karena kita berhadapan dengan perilaku ikan yang sebagian besar liar, swinger gitu. Nah, kira-kira Bu, ini kan belum ada nih calon wakil presiden. Kira-kira oke lah misalnya kita nggak menyebut nama, tapi kalau kita mau menyebut nama kan selama ini yang muncul selalu Mahfud MD, Sandiaga Uno, Erick Thohir, Ridwan Kamil, kira-kira itu. Tapi bisa juga nama-nama yang lain. Nah, kira-kira siapa yang paling cocok mendampingi Ganjar kalau memang ini paling tidak untuk mendukung ya? Gini, kalau nggak salah saya baca ya simulasi pasangan lewat survei yang dilakukan oleh lembaga tertentu ya. Jadi itu variatif tuh ya kan. Sini dipasangin ini, sini pasangin ganti-ganti gitu segala macam. Tapi efek elektoralnya terhadap kandidat nomor 1 tidak terlalu serius gitu loh. Artinya orang tetap melihat nomor 1 ya kan. Yang lain itu ya bumbu-bumbu saja. Semacam kayak tambahan aja tambahan. Ya, tambahan pun nggak signifikan. Karena kalau nambah kan artinya angkanya naik. Ya. Karena gini, ya pertama tadi aktor utama dalam kontestasi politik pilpres ini kan selalu nomor 1 presiden ya kan. Nah, tapi kalau kita pisah ya, tidak pasangan siapa wakil yang pantas ya, yang harus jadi wakil itu tinggi tuh, Ridwan Kamil tinggi segala macam. Tapi begitu dijadiin 1 sama nomor 1,
tidak ngefek karena irisannya sama gitu. Oh, oke. Iya kan? Artinya sebenarnya yang memilih misalnya ya Ridwan Kamil sebenarnya pemilih Ganjar juga. Iya. Akan udah nambah. Iya, Jadi incest secara politik dia. Iya. Iya kan? Incest ya. Incest. Kawin sama saudara kandung. Iya, betul. Nah, Boy, ini kan kira-kira nih ada yang agak mirip nih, Jokowi dengan Ganjar. Ganjar juga pakai relawan, kemudian sama-sama dicalonkan oleh PDIP. Kira-kira apa bedanya Jokowi dan Ganjar, Boy? Ya, ada persamaan, ada perbedaan. Persamaannya itu cukup penting juga. Dua-duanya orang Jawa, ya kan. Kalau saya menyebut Jawa ini lebih pada pengertian antropologis, ya kan. Menyangkut sebuah subkultur. Saya ingin katakan ini dua orang, ya, Jawa. Dan biasanya tipikal tuh orang Jawa itu pribadinya berlapis-lapis, ya kan? Pintar menyembunyikan selera, ya kan? Ya kan? Jadi tahu banget dia bagaimana harus berkata sesuatu atau tidak berkata sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Itu betul itu. Secara intuitif mereka terlatih itu mana yang patut dan tidak patut itu. Dua-duanya punya karakter personal yang kayak gitu, ya kan. Bedanya Jokowi nih, sepenglihatan saya ya, tentu belum tentu benar. Ya. Jokowi itu artikulasinya dalam bahasa diam, paling bermain dengan simbol, ya kan. Ganjar, asal jangan main pakai orang lain aja ya. jangan aib itu. Kalau Ganjar lebih artikulatif dia, ya kan. Karena itu dia juga sempat diserang kan karena terlalu banyak main TikTok, main di apa segala macam kan, orangnya pintar sekali ngomong. Kalau orang Jawa bilang micoro. Apa itu? Micoro itu ya punya kemampuan bicara yang yang lancar sekali, ya kan. Micoro kayak Anies juga micoro tuh, ya kan. Dua orang itu, ya kan. Nah, bedanya adalah pada momentum, ya kan. Jokowi itu muncul pada momentum SBY mau berakhir, ya kan. Dan pada fase belakangan ini kan orang mulai kritis terhadap kepemimpinan SBY juga kan, walaupun dia 2 periode dianggap sebagai presiden pencitraan, ya kan. Bla bla bla, ya kan, segala macam. Jadi tidak ada legacy yang bisa dilihat oleh rakyatnya gitu kan, sebagai achievement pemimpinan segala macam. Jadi ada semacam opini yang kayak gitu, ya kan. Nah, belum lagi kasus-kasus lain ya yang dianggap tidak memuaskan rakyat ya, baik di kepala daerah maupun di banyak level. Jadi tiba-tiba rakyat agak melodramatik kayak gitu, dia punya impian terhadap pemimpin yang sederhana dari rakyat biasa, bla 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 bla. Nah, terus ada track recordnya gitu kan. Disitulah Jokowi lahir. Iya, momentum itu dia dapat tuh. Ya kan? Ada romantisme kayak gitu. Ada romantisme kayak gitu, ya kan. Tapi kan kalau kita ngelihat riwayatnya, Jokowi juga sebetulnya kan nggak gampang-gampang amat dapat dukungan PDIP. Iya kan? Betul. Nggak gampang-gampang amat itu. Karena PDIP, Jokowi anak orang daerah, tidak terlalu membanggakan dalam pengertian yang lain gitu kan. Bla 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 lah. PDIP punya pertimbangan subjektifnya sendiri tentang seorang kader yang harus dia munculkan. Karena itu proses negosiasinya lama itu dengan PDIP. Kalau Ganjar? Iya kan? Sama tuh. Ganjar lebih artikulatif tapi prosesnya sama kan, nggak lama juga itu ditelan sama Mega jadi capres, ya kan? Jadi kalau ngelihat asalnya kan Mega sempat menmunculkan nama Puan gitu, bahkan Ganjar juga dikritik oleh teman-temannya sendiri di PDIP, ya, terlalu banyak ngurusin TikTok, nggak ngurusin warga, bla bla bla, ya, kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi pada akhirnya yang memfet kompli keputusan partai itu adalah rakyat. Mau nggak mau kamu harus ambil Ganjar nih, gitu kan. Mau nggak mau kamu harus ambil Jokowi nih, kan itu dikonfirmasi melalui survei, ya kan, popularitasnya segala macam. Jadi pada awalnya sebetulnya kalau harus dikatakan secara agak kasar, PDIP mencapreskan Jokowi maupun Ganjar, Pak, itu
kalau ngelihat latar belakangnya tadi, itu seperti nelen ini biji kedondong kan? Ya kan? Iya. Dipaksa oleh rakyat gitu, karena dia mungkin maunya yang lain. Iya, iya, betul. Tapi itulah pragmatisme itu akhirnya menjadi pertimbangan akhir ya, ketika keputusan harus diambil. Sebab kalau umpamanya dia nggak nyalonin Ganjar, mungkin berpengaruh buruk terhadap PDIP secara elektoral ya, seperti juga dulu zaman Jokowi gitu. Nah, Ganjar juga tidak terlalu tidak terlalu protes dia disebut sebagai petugas partai, sebab ini kompromi yang harus dia berikan. Kalau enggak, dari mana dong tiketnya? Betul, gitu betul. kan. Jadi ujung-ujungnya di akhir itu adalah sama-sama pragmatis gitu kan. Dan yang lebih penting itu ini tadi Bu ya, bahwa Ganjar itu momentumnya berbeda dengan Jokowi. Jadi ada tadi kalau Jokowi ada melodramatis publik karena ada mungkin rasa kecewa dengan SBY. Lahir Jokowi dari rakyat, sementara Ganjar kalau dia ingin menduplikasi Jokowi maka keliru. Iya, dia harus pandai mencium perubahan cuaca ini ya. Ya tentu ada banyak kemiripannya, misalnya personifikasi pada diri Ganjar dan Jokowi itu sama-sama berlatar belakang anak rakyat biasa, ya bla 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 segala macam. Sentimen itu kan juga agak dijual tuh, ya kan? Untuk menaikkan lagi romantisme rakyat gitu kan. Kayak gitu-gitu. Jadi itu artinya sebenarnya ya, kalau memang kata kuncinya itu adalah bagaimana kerja kreatif sekarang itu adalah bagaimana menarik ikan-ikan yang masih ada di pelataran supaya jangan sampai masuk ke bubu atau perangkap yang lain gitu, maksudnya ke tempat kita. Nah itu kan perlu ada gimmick-gimmick tuh ya. Kira-kira pengalaman Bu ya, apa sih yang membuat orang menarik sehingga dia harus memilih si A misalnya gitu? Ya banyak itu yang disebut preferensi kan. Pada diri pemilih atau warga itu kan ada preferensi. Preferensi itu bisa karena alasan agama, ya bisa karena alasan ideologi, ya bisa karena alasan etnis, macam-macam hal lah ya kan. Bisa juga karena pesona personality kandidat, ya kan, lebih personal. Dia tahu track recordnya, orangnya saleh, gitu kan, berpihak pada rakyat segala macam, integritinya bagus segala macam, jujur dan sebagainya. Dan biasanya itu kalau kita ranking preferensi itu dalam survei itu yang tertinggi itu. Jujur, berpihak pada rakyat dan seterusnya kayak gitu-gitu ya, integritasnya bagus itu tertinggi. Selebihnya itu yang lain-lain. Nah artinya harus saya katakan bahwa yang dicari warga untuk menjadi pemimpin itu adalah integritas personalnya. Pertanyaannya adalah dari mana dia tahu integritas personal itu, ya kan? Nah ini menarik. Itu sebabnya kecenderungannya belakangan ini ya, yang muncul menjadi capres ya, adalah mobilitas vertikalnya itu ya, naik kelasnya itu berangkat dari kepala daerah. Karena ada sesuatu yang dia perbuat. Kelihatan, nyata. Yang lain kan cuma di media. Gitu. Nah sekarang kita lihat ya, Ganjar gubernur, Anies bekas gubernur, ya kan, Prabowo karena ini pelaku lama, pelaku lama. Nah, ini orang punya stamina yang bagus untuk berburu jabatan presiden. Daya tahan untuk selalu kalah tuh kuat sekali gitu ya. Berkali-kali kalah tapi dia nggak pernah jerah gitu kan. Jadi kayak gitu. Pada dasarnya ya politik kan ada unsur gimmicknya, karena bagaimana orang secara kreatif bisa mempengaruhi warga ya sehingga jatuh hati, sentimennya positif dan seterusnya. Ini rupa-rupa pekerjaan harus dilakukan. Nah, ini menarik Bu Prabowo. Mungkin nanti kita omongin Boy, Prabowo Boy. Kita mesti ngopi dulu, makan siang dulu gitu ya. Nah, saya rasa itu begitu ya. Jadi maksud saya tadi nggak perlu kita simpulkan. Silahkan Anda lihat sendiri dari pengalaman yang disampaikan oleh Buya Tafta, the wise guys gitu ya, yang berbicara politik tapi jangan terlalu dianggap serius. Bisa jadi Ganjar juga nggak serius maju gitu, atau Mega juga nggak serius calonin Ganjar. Jadi semuanya itu relatif gitu ya. Jadi ya anggap aja lah, sambil bercanda-bercanda, sambil menyoblos juga. Tapi ingat, kalau nyoblos itu serius, karena itu akan menentukan nasib kita untuk 5 tahun ke depan. Setidaknya itu, eling dan waspada.